Sore. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ursula dari SMA Senadusi 1 Yogyakarta. Nah, di sini saya Ibu mau sebagai guru, sedikit guru. murid. Oh, pantesan mudah sekali. Mohon maaf, saya ya silakan. Ya, teman kita Nadia Ursula. Ini saya sedikit cerita. Kan saya ikut lomba ISPO ini kan. Nah, di sini dalam berbagi di ISPO ini, dalam karya saya tuh menerapkan sistem DAQ atau data acquisition elektronik untuk mencapture data analog, lalu dikonversi ke data digital, kemudian diproses, lalu ditransmisikan melalui Bluetooth atau wireless atau Wi-Fi ke komputer. Nah, untuk kemudian tuh diolah di aplikasi Excel. Nah, kemudian divisualisasikan secara real time dan itu dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, pertanyaan saya itu, apakah proses studi khusus tentang data science atau data visualization berisi juga tentang protokol-protokol komunikasi data elektronik, misalnya di elektronika kita kenal protokol serial, protokol TCP/IP, dan itu sebagai carrier atau pembawa data, itu bakal dipelajari nggak? Ada proses studi khusus nggak gitu? Terima kasih. Terima kasih untuk teman kita Mbak Nadia Ursula. Saya kira ini Dr. Diana udah senyum-senyum nih, udah siap untuk memberikan tanggapan. Monggo Bu Diana. Ini luar biasa nih penelitian adik kita Nadia Ursula ini. Silakan bisa dijawab Bu Dr. Diana. Hebat ini. Salut sama Mbak Nadia ini. Wah, penelitiannya udah lengkap sekali. Siap sampai untuk visualisasi. Baik, mungkin saya coba nyatakan ulang pertanyaannya ya. Khawatirnya saya salah paham dari pertanyaannya begitu. Apakah Mbak Nadia ini maksudnya bahwa Mbak Nadia kan sudah melakukan hal itu, kemudian apakah artinya untuk menampilkan bagaimana teknik-teknik yang tadi Mbak Nadia ceritakan begitu, apakah akan dipelajari gitu, apakah ada ilmu khusus, itu seperti itu kan Mbak pertanyaannya? Ya benar, jadi kayak ada proses. Ya baik, biasanya Mbak untuk ini kita berarti ngomongnya untuk yang kuliah ya berarti ya? Program studi untuk kuliah ya Mbak ya berarti ya? Atau pada waktu kuliah ya? Kuliah, oke. Baik, kuliah kalau bisa. Yang kuliah, oke. Sebenarnya kalau untuk yang kuliah, selama dia program studinya itu terkait dengan ICT ya, ICT itu mulai dari ada teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi, teknologi informasi, semua yang terkait dengan ICT, bahkan matematika juga ada yang matematika komputasi. Biasanya juga akan ada sebagian yang menjelaskan informasi itu begitu, tetapi mungkin penekanannya berbeda. Misalnya kalau di sistem informasi mungkin lebih ke arah lebih ke arah bagaimana sih proses bisnisnya, atau mungkin jika ada data itu kemudian kira-kira manfaat ke business intelligence atau untuk decision apa, mungkin ke arah ke sana. Sedangkan kalau dari sisi tadi yang TCP tadi Mbak Nadia ceritakan, itu mungkin teknologi informasi atau teknik informatika yang lebih begitu. Tetapi ada Mbak itu data knowledge-nya ya untuk belajar itu. Nah, misalnya tidak sekarang pun pada saat saya sekarang masih SMA, saya ingin belajar gitu, bisa nggak ya? Nah, tadi Bu Dewi juga nyampaikan bahwa untuk seperti sertifikasi itu sekarang pun juga bisa dilakukan. Artinya ada banyak entah mungkin di Cloudera atau website yang penyedia jasa begitu ya, itu sudah ada ilmu course-course yang bisa diikutin, baik mungkin yang basic tidak berbayar ataupun yang berbayar bahkan sampai certified ada Mbak. Jadi kita tinggal pilih sih, nanti mungkin data science introduction atau apa begitu bisa Mbak Nadia. Jadi menarik ini. Mbak Nadia. Boleh menambahkan ya Prof ya? Boleh ya. Nah, mangga Bu Dr. Dewi mau menambahkan, silakan. Iya. Kalau saya nggak
salah tangkap ini tadi berarti kayak sinyal processing ini mungkin yang dimaksud ya. Jadi ada proses dari analog ke digitalisasi kan. Jadi pastinya kalau ya secara umum lah ini luar biasa ya, SMA sudah mempelajari ini electrical engineer sekali, karena dari analog ke digital itu pasti ada proses sampling dan kuantisasi itu ya. Nah, sampling dan kuantisasi ini saya merubah representasi kan dari yang analog itu. Nah, di sini juga bisa divisualkan. Makanya grafiknya kayak digital, dia bentuknya bukan lagi sinyal kontinu, dia biasanya kayak batang-batang seperti itu. Nah, itu bisa dipelajari juga kalau di sinyal processing itu ada ya, di teknik informatika, di teknik elektro itu juga ada multimedia sinyal processing, machine learning atau image processing pun juga mempelajari itu. Nah, dia kalau di kuliah ya seperti itu mungkin tambahannya. Ya, bagaimana Mbak Nadia? Apakah sudah cukup jelas? Oke, udah jempol ya. Terima kasih Bu Ya, Diana. sukses untuk penelitiannya ya. Saya akan kembali mengundang dua pembicara kita untuk memberikan closing statement ya, masing-masing 1-2 menit barangkali. Untuk yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Dr. Dewi Liliana. Kemudian dilanjutkan dengan nanti Bu Dr. Diana Perwitasari. Silahkan Bu Dewi. Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi, dan ini hanyalah sedikit informasi dan untuk memancing keingintahuan. Mudah-mudahan ya yang diharapkan adalah para siswa baik SMP, SMA maupun mahasiswa untuk lebih tertarik ke dunia STEM ya, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, dan itu bisa dimulai sejak dini agar ya tadi Indonesia tadi pembicaraannya Indonesia bisa menjadi lebih maju ya pendidikannya dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan Bu, terima kasih Bu Dr. Dewi. Kita lanjutkan dengan closing statement dari Bu Dr. Diana Perwitasari. Terima kasih Prof. Disa, terima kasih Bu Dewi. Nah, terima kasih kesempatannya sudah bisa sharing bersama terkait untuk visualisasi data. Mungkin sedikit hal yang kita perlu ingat saja. Pada saat kita mau menampilkan sesuatu, pada saat kita menampilkan suatu data itu kan pasti kalau hanya berbentuk angka itu tidak ada gunanya. Jadi mungkin yang perlu kita ingat adalah kita sebenarnya mau diapakan sih? Informasi apa sih yang mau kita sampaikan? Nah, jika kita mencoba berpikir seperti itu, nah mungkin kita akan menghasilkan visualisasi yang menarik begitu ya bagi para pembaca luas. Kira-kira itu saja, Prof. Diza. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.